Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di edisi Nostalgia. Ya, di edisi Nostalgia kita kali ini agak berbeda karena kita mau podcast Nostalgia sebenarnya, dan kita rencananya mau mengundang rekan-rekan sesama tech YouTuber. Dan kali ini kita udah kedatangan salah satu teman dari tech YouTuber dari channelnya Digital Essence, namanya Jonathan. Oke, sekarang kita langsung aja perkenalan sama si Jonathan. Dulu tuh waktu ngerakit PC pertama kali tuh kayak gimana sih kisah-kisahnya? Oke, Jo, kenalin dulu, Jo. Halo semuanya, penonton 11 Hardware. Jadi buat kalian yang mungkin nggak tahu gue, kenalin, nama gue Jonathan. Gue punya channel YouTube yang namanya Digital Essence. Udah jalan sekitar 2 tahun gitu kan. Terus basically karena gue kuliah IT, terus gue suka sama hardware. Gue basically menjadi seseorang yang hidupnya dari kerja nonton YouTube, jadi kebanyakan nonton YouTube, terus jadi pengen di YouTube gitu istilahnya. Nah terus maksudnya karena gue ngelihat market di Indonesia nih yang kayak ngebahas hardware nih kayaknya belum seramai di luar negeri, gue berpikir kayak boleh juga nih untuk nyobain masukin hobi sekaligus mungkin kayak mencoba memberikan opini tambahan lah tentang barang-barang yang ada di pasaran gitu. Kalau Digital Essence sendiri kan kalau gue lihat tuh lebih ke peripheral ya, gaming gear ya. Sementara ya peripheral, karena maksudnya kemarin kita coba masuk ke PC, cuman komponennya kayak mungkin gue kurang cepat ya, jadi engagementnya nggak dapat terlalu banyak. Jadi sekarang gue lebih coba fokus ke aksesoris gitu. Aksesoris ya. Gue coba join ke komunitas, jadi gue mau mengisi kayak kekosongan antara yang dibikin brand udah disukain gak sih sama komunitas? Kalau enggak, komunitas sukanya apa nggak sih? Yeah. Karena ternyata setelah dieksplorasi, ternyata kolaborasi antara brand sama yang diinginkan user tuh ternyata mungkin aja terjadi gitu. Jadi kayak seru sih untuk bisa kayak tahu, barang ini ternyata kebuat karena user minta loh, terus kayak brand bikin loh gitu. Yeah. Jadi barang-barang dari brand tuh kadang ada input sebenarnya dari komunitas ya. Betul sekali ya. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya nih. Pertama kali lu ngerakit PC itu tahun berapa? Tahun berapa? Ya. Gue kalau ini sebenarnya konten nostalgia. Gue tuh agak nggak berani gitu untuk join ke sini karena kan 11 Hardware sempat berapa kali bikin konten nostalgia gitu kan. Gue nggak ngerasa cukup nostalgia untuk ngomongin PC pertama. Cukup jadul ya? Cukup jadul, karena basically PC pertama gue tuh generasi Intel Skylake. Berarti 2015? I think 2015-2016 ya, lah. Ya. Dan yang bikin PC pertama gue memorable tuh bukan karena itu PC pertama, atau bukan karena itu Skylake, tapi kejadiannya itu gue beli buru-buru gara-gara abis ada pengeboman. Pengeboman yang mana nih? Pengeboman yang waktu itu di Jalan Gede tuh. Sarinah. Sarinah ya? Itu 2015 ya? Iya, jadi abis pengeboman itu nggak beda seminggu gue langsung pengen beli, karena gue takutnya prediksinya kan kalau nggak aman negara terus kayak supply stock menurun, menurun, harga naik gitu kan, dolar naik. Iya gitu. Apalagi kayak kalau mungkin kalian ngerti ya, zaman sekarang kalau sih semuanya gampang, toko online banyak. Dulu tuh yang bikin listing tuh cuman kayak model rakitan.com. Zaman dulu 2015 Tokopedia masih awal-awal. Masih awal banget. Jadi kayak kalau lu tahu rakitan.com, Vira Indo, Enter Komputer tuh kan yang kayak lu kalau mau belanja ke situ gitu kan. Nah, terus zaman dulu kan belum ada kayak jawab email, WhatsApp, pokoknya kayak ya udah lu lihat listnya, harganya berapa, terus lu berharap sampai sana barangnya nggak habis. Gitu. Jadi yang gue lakukan adalah setelah pengeboman itu gue langsung lari ke sana, karena setelah gue lulus itu ceritanya gue pengen coba freelance. Dan kayak gue mau nego sama orang rumah untuk kayak sponsorin dikit gitu kan, tapi gue nggak mau laptop gitu. Gue bilang gue mau PC, soalnya dari budget perspektif itu gue lebih mendapatkan performa ekstra dibanding kalau gue ngeluarin duit yang sama untuk laptop gitu. Jadi kan gue berpikir kayak ya udahlah, laptop paling beli yang kayak 5 jutaan aja buat ketemu klien, tapi kayak base-nya pakai yang lebih performa lebih tinggi gitu. Berarti dulu awal rakit PC motivasinya tuh buat dipakai kerja. Betul. Bukan buat game. Gaming juga lah. Maksudnya kan kayak kalau kita nih demen
horsepower, kita demen performa, kita juga pengen lah main game segini. Apalagi gue inget banget zaman dulu tuh gue masih pakai generasi Intel yang 3000U. Oh berarti sebelumnya lu pernah kenal komputer sebelum 2015 itu? Enggak, maksudnya laptop gue. Laptop yang gue pakai buat kuliah itu pakai Intel yang kayak seri 3000, 4000U gitu. Dan maksudnya kalau lu bukan orang yang kayak main game terlalu berat, terus udah puas, terus tiba-tiba nemuin game yang kayak, ih kok ini berat ya gitu istilahnya. And then lu sadar kayak, oh ternyata kalau beli komputer ini bisa lebih kenceng ya gitu. Terus kayak racun. Bener gitu. Iya. Nah pertama kali rakit PC lu apa tuh? Waktu itu gua rakit hampir semuanya gua quote dari Enter Computer. Itu basically gua beli 6500 ya kan? i5 6500. Betul, basically itu 4 core 4 thread, itu nggak multi thread setahu gua, nggak overclockable juga. Kalau waktu itu ada 65 atau 66, tapi akhirnya gua ambil 65. Gua pakai MSI B150M Mortar. Ya. Terus gua pakai RAM-nya Tim Erit, waktu itu beli yang cuma caping 8GB. Single channel ya. Jadi rencananya nanti kayak sepanjang perjalanan gue beli lagi di tengah-tengah gitu. Terus GPU-nya gue pakai MSI GTX 650 yang Twin Frozer. 650? 960 salah. Oh 960 ya. Jadi yang modelnya tuh Twin Frozer zaman dulu tuh masih yang setengah merah terus setengah hitam selalu. Ya merah hitam ya. Yoi. Nah gue beli tuh dulu 960 ada 2 varian. Ada yang 2GB, yang 4GB. Gue beli yang 2GB. Gitu. Waktu itu konsiderasinya walaupun nggak bisa main semua game lebih optimal, hampir semua game yang pengen gue mainin saat itu nggak ada masalah kalau gue pakai yang 2GB. Gitu, performanya nggak terlalu ngaruh lah istilahnya. Nah cuman yang lucu itu adalah waktu gue zaman kuliah itu gue punya temen yang kayak udah rakit PC dan dia tuh sempet kayak apa ya, agak serius soal beliin power supply yang bagus buat komputernya. Jadi gue agak keracunan soal yang 80 plus itu, dan ya bisa dibilang agak over budget sih, tapi gue basically nyari yang 80 plusnya gold buat PC gue. Dan ya gitu kan, mau yang gold tapi maunya yang terjangkau. Nah waktu itu kalau ngertinya gold tuh bagus aja ya. Betul, karena kan maksudnya ada bronze, silver, gold, platinum, pikir ya nggak perlu yang paling mentok, ya 1 plus di bawahnya gitu kan mikirnya. Nah waktu itu ngakalinnya adalah waktu lihat listing Enter Computer tuh ada PSU namanya Seasonic X660. Dulu seri X gitu kan. Nah OEM itu ya? Nah itu, karena maksudnya dulu kan nggak ngerti. Sekarang kan gue ngerti OEM segala macam. Dulu kan nggak ngerti kan, yang lain semua ada brandingnya. Ini datangnya kotak coklat, nggak ada branding sama sekali gitu. Dalamnya tuh apa? Bukan transparan, besi gitu kan? Buku garansi nggak ada, bungkus plastik seadanya. Dan ternyata memang seri X Seasonic itu didesain untuk PC builder, buat orang yang kayak mau rakitin PC buat customernya, bukan PC buat build up gitu ya. Bukan buat consumer kayak kita yang kayak mau rakit PC terus mau rakit sendiri gitu. Tapi ya udah, pokoknya intinya dijual, terus digaransiin, terus nggak jalan tuh PSU-nya. Jadi pas lu udah rakit nih, casingnya apa sih waktu itu? Casingnya waktu itu gue tadinya mau ngambil NZXT yang keren itu, yang seri yang sempat collab sama Razer. S340. Yes, S340. S340 Elite. Ya, cuman waktu itu abis. Terus gue kayak, sedih nih abis gitu kan. Terus gue nyari fractal design juga kemahalan. Gue nemu Dazumba 711 apa 911 gue lupa. Jadi itu basically kayak ya mirip fractal design gitu lah. Dan harganya cukup terjangkau, terus kayak casingnya tuh berat banget kan. Jadi kiri kanan peredam, depannya ada pintu, peredam juga. Ada peredamnya. Jadi tuh side panelnya berat banget. Gitu, side kirinya peredam, side kanannya peredam, depannya pintu juga peredam. Ya jadi itu kayak ya untuk harganya tuh oke banget lah gitu. Dulu pakai hard disk apa udah SSD? Dulu udah kombinasi. Jadi SSD hard disk. Pilihan storage-nya juga menarik. Gua beli storage-nya Samsung Evo 860 yang 250 GB. Tapi hard disk-nya tuh gue beli Enterprise yang udah expired. Jadi kalau di Seagate itu ada namanya serinya Constellation. Nah Constellation tuh ada yang baru. Nah Viraindo tuh jual yang Constellation versi pertama, tapi garansi toko. Berapa tera tuh? 500 giga? 2 tera. Oh udah 2 tera. 2 tera. Karena pada saat itu 2 tera kan harganya sekitar 1,2, 1,3. Itu cuman 900
Itu 7.200 7.000 karena pada saat itu OLED itu masih dulunya 7.000 kan. Sekarang kan udah turun ya. Udah turun ya gitu. Susah nyari yang 7.200 tuh. Udah susah gitu. Jadi waktu itu kayak ini budget 7.000 gitu. Jadi pokoknya ya memaksimalkan lah istilahnya. Ya. Nah, lu kan sekarang nih kan Digital Essence terkenal di channelnya untuk review-reviewnya peripheral. Dulu pas awal-awal rakit PC itu, mouse sama keyboard lo belinya yang mana? Atau bawaan dari rumah? Kayaknya dulu tuh gua nggak peduli banget soal gaming. Kayaknya kalau nggak salah tuh gua beli ini set wirelessnya Logitech yang MK345. Oh iya, yang satu set ya. Iya, dan itu tuh ngeselin banget soalnya gua beli dari Bineka, harga sekitar 370. Kan itu ada garansi setahun ya. Padahal gua seneng banget tuh sama keyboard itu wireless gitu kan. Terus keyboardnya mulai ngadat. Terus gue lari ke Bineka buat RMA, gue telat 1 minggu. dari garansinya? Iya, jadi sekarang cuman di atas lemari gue kayak meratap gitu. Kayak 3 bulan sekali. Soalnya mouse masih jalan kan, shifternya kan kalau MK series kan jadi satu kan? Jadi satu. Ya, jadi kayak, ya gue nggak bisa pakai, ya gue harus pakai semuanya gitu kan istilahnya. Jadi kayak ya agak sedih lah itu. Tapi zaman dulu gue nggak beli yang kayak gaming gitu sih sebelum gue masuk review. Karena gue lebih tertariknya memang ke komputernya kan gitu. Jadi zaman dulu tuh gue nggak ngerti ternyata kalau lu join komunitas itu tuh mereka peduli banget soal shape-nya, terus setiap sensor tuh perbedaannya apa, kalau pakai permukaan mousepad yang seperti apa, ngaruhnya apa. Maksudnya itu yang hal-hal detail yang mungkin orang nggak terlalu bahas lah istilahnya. Mousepadnya masih mousepad standar juga ya? Iya, cuman yang kayak kalau dapat bonus dari brand atau misalkan kayak yang cuman tahu nggak sih kalau di ITC itu yang tulisannya Logitech tapi ya 20.000 gitu kan. Ya sama sih, dulu juga gue mousepad tuh yang seadanya aja gitu kan. Ketika lo ngerakit PC itu ngerakit sendiri atau dirakitin sama toko komputer? Nah, gue kan nonton banyak nih, ya kan? Nonton banyak terus merasa, gue bisa lah rakit sendiri gitu kan istilahnya. Nah, ternyata pas gue rakit sendiri tuh lama loh, Kang. Gue saking nervousnya sama nonton YouTube itu, gue inget banget gue ngerakit itu mulai jam 4 sore, jam 11 nggak selesai. Dan ternyata PSU gue nggak nyala, PSU gue problem. Ya kan. Nah terus masalahnya kan kalau PSU problem itu kan lu mesti kayak proses of elimination apa yang rusak gitu kan. Jadi gue berpikir gue cek dulu PSU-nya problem apa enggak. Zaman sekarang kan kalau PSU dikasih kayak colokan plastik yang bisa dipakai untuk ngejumper kalau nyala apa enggak kan 24 pin ya kan. Gue dulu bener-bener kayak gimana cara jumper pakai pin, terus kayak harus cari colokan keberapa sama colokan keberapa, terus gue ngecek 8 kali biar nggak meledup gitu kan istilahnya PSU-nya kan. Terus akhirnya tetap nggak nyala. Akhirnya karena gue udah setengah di proses jual laptop gue dan kalau PC itu nggak nyala, gue nggak kerja. Akhirnya gue beli Corsair yang CX 600 untuk sementara, terus akhirnya kayak proses RMA gitulah. Jadi pertama kali lu rakit PC nggak nyala ya? Nggak nyala. Itu udah biasa sih sebenarnya. Awal pertama rakit PC itu biasanya ada dramanya. Pasti ada kendalanya dan tiba-tiba nggak nyala lah ya. Dan gue yakin kalau pas zamannya Kang Bumi lebih sepi ya. Maksudnya kalau zaman sekarang kan ada FJB, ada grup bisa nanya gitu. Zaman dulu mau nanya siapa? Zaman dulu gue waktu ngerakit PC tahun 2000-an tuh nggak nyala ya balik lagi ke tokonya. Bawa satu PC itu, soalnya mau nanya sama siapa kan, dulu internet masih susah. Yang kita kenal orang yang bisa rakit PC tahun 2000-an ya si toko komputer gitu kan. Sekarang kan kita ada komunitas. Betul. Bisa lihat YouTube, bisa nanya-nanya, bisa DM atau gimana. Sekarang zaman dulu ya si mas-mas toko komputer itulah yang paling bisa kita andalkan. Dulu kita ngertinya, kita percayanya udah harga lu paling bagus. Ya lu ngerti kalau komputer gua kenapa-napa gitu. Zamannya udah berubah banget ya sekarang. Betul. Tapi kan lu pernah kepikiran nggak sih kayak ya tadi gue bilang gitu kan, gua tuh nggak ngerasa nostalgia ketika bilang kayak ya PC gue Skylake gitu. Oke, berarti nostalgia kita kali ini ada di sekitaran masa-masa periode 2015 dan 2016 lah ya. Betul. Tapi maksudnya kayak pertanyaan gue tuh kayak ada nggak sih momen dimana kayak itu mah kurang jadul kalau zaman gue gitu. Ada nggak sih percakapan gitu? Tapi masalahnya nih ya, 2015 tuh udah hampir 6 tahun yang lalu loh. Nah itu dia. Itu tuh kayak ngomong iya tapi ini buat generasi, ya tapi kan kok belum tua, gue baru pip. Itu maksudnya kayak
ketika gue ngomong begitu, terus gue coba kayak reflect gitu, udah 6 generasi ya, udah 5 generasi ya gitu. Itu Skylake itu generasi ke berapa sih? Ke-6 ya? Ke-6. Sekarang udah Gen 11, udah 5 generasi. Nah, lu kan sebagai seorang reviewer peripheral, kapan momen dimana lu tuh mulai melirik brand gaming gear yang proper lah gitu? Lu mulai mendalami itu? Jadi kan seperti kebanyakan orang pada umumnya, kita biasanya tuh refer ke public opinion ya. Artinya kan perceiving dari sebuah brand tuh menjadi sesuatu yang kayak kalau gaming ya berarti brand ini gitu kan. And then ketika kita coba masuk ke komunitas dan kita coba belajar riset lebih lanjut, ternyata tuh komunitas tuh adalah tempat yang paling sempurna untuk bisa menemukan kayak barang apa sih sebenarnya yang kayak diterima komunitas. Betul. dalam tanda kutip gitu. Karena ternyata ya itu, kalau nggak masuk kayak gitu gue nggak tahu yang namanya brand Zoe gitu. Maksudnya karena walaupun kayak gue sendiri main kayak CSGO atau PUBG, kita kan nggak semuanya konsumsi e-sport ya. Maksudnya kalau kita nggak nonton e-sport kan kita kayak mana tahu sih brand-brand kayak Audio Technica juga ternyata masuk ke brand e-sport kan untuk promosi gitu. Jadi brand-brand ini tuh menjadi sesuatu yang kok dia niche, jualannya kayaknya nggak ya biasa-biasa aja, tapi kok komunitas suka banget ya gitu istilahnya. Itu revelasi yang gue temuin sih ketika lu masuk ke komunitas, karena ternyata barang yang woro-woronya besar, ternyata pas sampai di komunitas nggak ada yang mau komentar, cuman kayak ya biasa aja gitu. Itu emang itu gue ngalamin juga sih. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau zaman gue tuh dulu dari awal gue rakit PC itu gue ada di kondisi gue awam itu tuh lama loh, dari tahun 2001 sampai gue agak ngerti mulai join komunitas itu 2007. Itu kenapa kan? Maksudnya karena memang cuman beli terus lu kayak ya udah gue enjoy buat diri sendiri, atau memang ada alasan lain kenapa enggak ini? Ya karena dulu kan dulu selain mungkin komunitasnya tidak seperti sekarang ya. Betul. Gue baru kenal komunitas itu pada saat di Kaskus tahun 2007 gabung Kaskus. Oh ada tuh komunitasnya gitu. Dan ketika tanya-tanya tentang PC di sana tuh, ya gue baru tahu kalau PSU yang gue pakai tuh PSU abal-abal gitu kan. Gue baru tahu kalau VGA gue tuh pada saat itu bukan best performance-nya gitu loh. Ada VGA yang lebih bagus lagi gitu. Jadi emang komunitas sedikit banyak tuh pasti ngebantu kita dan membuka wawasan kita lah. Tapi ini deh Kang, maksudnya kita kan perbedaan ketika mencoba masuk ke bidangnya kan cukup jauh ya. Betul. Sekarang nih gue perhatiin kalau di komunitas ya, kalau kita kayak gue nge-share nih PC baru gitu kan. Sekarang nih kalau katanya anak gaul itu kayak mending ini gan, mending itu gan. Sebenarnya itu terjadi juga nggak sih di zamannya Kang Bumi dengan sosial media atau grup yang udah ada gitu? Maksudnya apakah orang lebih suportif atau sebenarnya sama aja gitu? Ada aja yang kayak ngomong. Ya, kalau dulu tuh mungkin ya, kalau dulu di komunitas yang saya kenal dulu kan awal-awal tahun 2007-2008 itu di Chip ya, di Kaskus, terus di Gameseon, banyak lah, ada Hayem dulu ya. Itu mereka rata-rata yang komen di forum itu memang orang-orang yang udah berpengalaman. Jadi kita yang masih newbie itu ya kita jadi silent reader atau jadi penanya gitu. Jadi kalau kita tanya, yang jawab itu hampir pasti orang-orang yang emang udah berpengalaman gitu loh. Dan kan kalau di forum kan ketahuan orang yang udah berpengalaman dari statusnya postingannya, udah ada tahun berapa. Kalau dulu kan Kaskus ada Kaskus Edik, udah ada cendolnya banyak, udah cendol gitu. Ini udah sepuh gitu. Dan kita juga ngeliat kredibilitas dia di forum-forum itu, postingan-postingannya emang berbobot. Jadi memang kalau sekarang kan mungkin kolom komentar itu kan bisa di komen sama siapa aja gitu loh. Mungkin yang masih newbie, masih belajar juga bisa ikut komen. Tapi kalau zaman dulu yang komen tuh biasanya ya rata-rata yang emang udah berpengalaman. Yang masih belum berpengalaman tuh biasanya nggak berani komen gitu. Kalaupun komen ya komen yang setahu dia gitu, yang ada yang dia tahu aja gitu. Jadi lebih ke filter lah, dan mungkin jumlahnya pun tidak sebanyak sekarang. Nah dulu kan pas awal rakit kan pakai Skylake nih, Intel. Betul. Kenapa nggak pakai AMD? Dulu gue jujur nggak tahu.
Jadi gue inget banget waktu gue pergi ke Mangga 2 itu pasti bisa lihat ya poster-poster lamanya AMD yang versi FX yang warnanya masih hijau, yang 6 core is better than 4 core gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu nggak nyangkut di kepala gue. Pokoknya lo tahu itu AMD itu prosesor saingannya Intel, tau? Nggak tahu. Jadi gue tahunya gue mau bikin komputer ya gue pakai Intel, terus gue pakai GPU-nya Nvidia. Bahkan gue kayak samar-samar aja tahu AMD punya CPU, tapi gue bahkan nggak tahu kalau AMD itu bikin GPU. Gitu. Jadi kayak gue baru mulai mengenal GPU AMD itu sekitar seri 400. Jadi sebelum itu gue sama sekali nggak tahu. Makanya kenapa kalau gue suka nonton konten orang luar negeri gitu kan 290, 390 gue nggak kenal sama sekali. Kayak Nano itu kan yang seru-serunya tuh lagi AMD-nya lagi seru-serunya gitu kan GPU-nya. Karena dulu pada saat Skylake itu emang AMD itu udah lama nggak ngeluarin prosesor. Betul. Terakhir itu kan zaman ini nih FX kan, FX 6100 ini tahun 2011, penerusnya FX 6300 yang Visera itu tahun 2012. Nah setelah itu 2012 sampai Ryzen muncul, itu hiatus tuh. Munculinnya tuh FX 6300, FX 6350, jadi si FX ini tuh kayak di rebrand gitu loh. Pas pada saat itu, si Intel tuh masih konsisten ngerilis Skylake, tuh kan, Kaby Lake. Dan dia selalu dapat 7%, 10% kayak secara dan selalu iteratif gitu selalu menang. Sampai akhirnya Ryzen mulai mengimbangi lah. Betul. Itu benar-benar menurut gue gebrakan yang kayak beda banget sih, karena maksudnya lu bisa merasakan shiftingnya nggak cuman dari bagaimana reviewer luar, tapi kayak komunitas ngomong, orang share PC gitu. Dan maksudnya ya sekarang siapa yang nyangka sih kalau 3 tahun yang lalu kita bakal bilang bahwa kayak representatif AMD di setiap negara tuh bakal kayak sama menyenangkannya sama kayak Intel. Dulu kan nggak ada yang kayak tahu gitu istilahnya. Oke, nah dulu nih lu pertama kali main game apa? Waktu gue rakit atau sebelum gue rakit? Pertama kali lo suka gaming lah? Dari kecil? Konsol gue sebenarnya suka banget game konsol eksklusif. Jadi gue cinta banget sama Naughty Dog. Gue cinta sama franchise-nya Bandicoot, CTR, Crash Bash, semuanya itu. CTR yang PS1 main CTR PS1 lu main. Bisa ini belum ngalahin N-Oxide sama Engine ya? Nah gue kalau nggak salah tuh nggak sampai tamat banget, tapi gue kalau nggak salah sampai Engine udah sih. Engine udah ya? Iya udah. Gue dulu sampai time trial sama N-Oxide tuh, gue inget banget. Wah itu sih udah hardcore banget. Time trial tuh gue belum bisa. Tapi yang gini kan zaman sekarang kan kayak game kan suka kayak ditunjukin dengan kesulitannya ya, model kayak Cuphead atau Dark Souls. Gue nggak ngerti ketika Crash 1, 2, 3 di remake, orang pada komplain ini susah. Padahal kayak pada zaman itu masa kecil gue gitu loh. Maksudnya kayak emang itu susah, tapi kayak ya nature-nya game memang begitu kan istilahnya. Terus waktu gue ke PS2, Kingdom Hearts tuh sesuatu yang membuka mata gue banget. Itu menurut gue kayak game 3D story base yang kayak keren banget lah buat gue. Gitu. Berarti PS2 lo main Kingdom Hearts? Betul. Main apa? Front Mission main nggak? Front Mission gue nggak main. Nggak main ya? Apa ya PS2 yang ngikat lagi? Oh, gue tuh suka banget JRPG. Jadi semua game Atlus. Last Remnant lo main nggak? Last Remnant gue nggak main. Nggak main ya? Tapi setelah gue tahu gambarnya dan itu di PS2, gue angkat tangan sih. Gue nonton gameplaynya, gitu. Tapi kayak wah itu gila banget. Oke, terus PS3 beli? Enggak. PS3 gue skip, Xbox gue nggak pernah beli. Jadi gue akhirnya lompat setelah sekian lama gue beli PS4. Ya, gitu. Dan PS4 pun juga basically cinta gue masih sama, main gamenya Uncharted juga, main gamenya Last of Us. Gue cinta Last of Us dari zaman PS3 keluar. Gue serela itu sampai gue mau beli PS4 karena basically cuma 2 game yang gue mainin, Last of Us sama Persona 5. Gitu, karena basically kayak memang cinta gue terhadap konsol tuh ya mungkin kadang orang suka bandingin, oh ya karena PC bisa main, konsol juga bisa main. Enggak, tapi kayak cinta gue tuh ke si kreatornya ini, karena kan Naughty Dog salah satu yang kayak paling loyal ya istilahnya gitu bikin game. Tapi kan kalau kayak game yang lu kan zamannya cukup beda sama gue ya. Gue kan 2000, lu kan 2001, gue kan 2015 ya. Pada saat itu game atau kayak software yang memorable buat lu apa sih, yang kayak oh gue beli PC, oh akhirnya gue bisa main game X atau game Y gitu istilahnya. Game PC yang
fenomenal buat gue. Betul. Kayak tadi kan memorable. Betul. Kan tadi kalau buat gue kan konsol, gue suka banget sama Naughty Dog dengan kayak franchise Crash-nya kan. Kalau lu apa gitu yang noticeable gitu? Jadi kalau gue tuh saya pribadi kenapa suka PC game itu karena dulu berawal dari sama-sama gue juga sama-sama gamer konsol. I see. Dari Nintendo, Sega, Super Nintendo sampai ke PS1. Nah, PS1 itu kan dulu tahun 2000 berapa? 2001 atau 2002 ya? Betul. Ada PS2 kan? Betul, PS2 keluar kan? Betul. Pas PS2 keluar itu dulu harganya lumayan mahal. Waktu itu keluarga gua nggak sanggup buat beliin tuh PS2. Dan akhirnya PS1 kan gamenya udah mulai jarang ada yang rilis yang baru. Udah mulai pelan lah keluarnya gitu. Udah mulai pindah semua ke PS2. Wah, di situ kan sedih banget tuh. Nah, akhirnya ternyata baru tahu kalau di komputer itu bisa main game. Dan ternyata pada saat itu grafik komputer rumahan, komputer kantor, waktu itu komputer kantor bokap gua gitu ya. Gua main game NBA Live 2001, gue inget, kok gambarnya bagus gini gitu kan. Sama pesawat-pesawatan tuh, gue lupa gamenya apaan. Itu berarti lagi transisinya PS1 ke PS2 gitu ya? Betul. Oh, 2001. 2001-an lah ya. Dan ternyata pas main game di PC kok, di komputer bisa main game ya? Kok gambarnya bagus ya gitu kan? Lebih bagus pada saat itu daripada PS1 gitu. Dan itu zamannya nggak menggunakan discrete graphic card? Ya, masih yang onboard. Ada discrete graphic card, ada, tapi yang kayaknya tuh hampir semua komputer kantor tuh discrete graphic card-nya tuh ya pakai GeForce 2 waktu itu ya. I see. Sama ini Riva TNT dulu, Riva TNT Vega card-nya itu ya. Jadul sekali, oke. Nah gitu, kok gambarnya bagus. Nah, belajar ternyata bisa main game di PC, dan ternyata tuh ada yang namanya PC game gitu loh. Nah, dari situlah gue nyobain main PC, dan game yang paling memorable tuh ya jelas game yang game yang original PC banget tuh game strategi RTS. Empire Earth. Oh, kayak Command and Conquer gitu. Ya, Command and Conquer yang Red Alert. Terus Age of Mythology, Age of Empire, Cossack, terus banyak lah pokoknya game-game strategi dan game-game tycoon. Itu game paling memorable sih. Karena spesifik game kayak tycoon sama game RTS itu kan bukan suatu game yang secara comfortable bisa dimainin di konsol. Maksudnya kontrolnya tuh didesain menggunakan keyboard dan mouse ya istilahnya. Pakai apa? Sebenarnya dulu di PS1 ada ya game strategi yang pakai stick gitu ya. Namanya tuh Populous, kalau teman-teman ada yang tahu ya. Itu gue pertama kali main RTS sebenarnya di PS1 itu. Ada ya tapi di PS1? Ada di PS1 namanya Populous. Nah, habis itu ternyata di PC itu lebih banyak lagi gitu. Yang bangun-bangun stronghold dulu, bahkan yang bangun-bangun kastil gitu. Wah, itu seru banget. Itu game paling memorable sih itu. Berarti kita bisa dibilang tuh beda banget ya. Maksudnya gue lebih suka sesuatu yang lebih casual, sedangkan lu tuh bener-bener demen yang kayak full strategy on gitu. Karena maksudnya waktu dulu gue punya PC pakai E7500, gue juga main kayak Red Alert gitu kan. Tapi kayak campaign story-nya aja gue nggak bisa level. Nah, ini kan kayaknya sama lo nih kan beda generasi nih kita nih ya. Betul. Jadi nostalgianya tuh sekitaran tahun 2015. Ada jarak sekitar 10 tahun ada kali ya? 2015, 14 tahun kan ya? Udah lama banget ya. Jadi ini mungkin nostalgianya mungkin cukup sampai di sini. Kita karena mungkin dari Jonathannya sendiri ini terlalu, lu merasa sendiri ya terlalu dini untuk nostalgia ya, masih terlalu belum nostalgia banget ya. Tapi kalau dibilang baru sebentar udah lama juga gitu, karena nggak kerasa udah mau 6 tahun ini sebenarnya. 2021 kan sebenarnya. Pas lah edisi nostalgia itu kan membahas hardware 5 tahun ke belakang. Betul. Udah masuk sebenarnya kategori nostalgia. Tapi kita kok ngerasanya kayak 2015-2016 tuh kayak baru kemarin ya. Betul, karena maksudnya nggak tahu apakah karena memang kesukaan game kita beda atau memang generasi hardware kita beda, tapi itu menggambarkan banget game yang kita sukain pada saat itu apa gitu, dan itu kayak ya menggambarkan kayak lompatan teknologi ya istilahnya gitu. Jadi kayak mungkin itu yang membuat rasa wah kayaknya kok kurang nostalgia, gambarnya kurang pixelated atau ya apalah komentar apapun itu lah soal nostalgia lah. Jadi mungkin gue bakal lebih tanya-tanya ke lo, mungkin lebih ke
digital essence-nya ya. Oh, boleh. Nah, waktu itu kan lu pakai mouse sama keyboard paketan kan? Oh iya, kalau itu gue nggak salah tuh pakai paketnya MK4, ya. MK345. Nah, sekarang kan Digital Essence ini kan sebagai channel yang suka membahas mengenai peripheral. Betul. Nah, peripheral pertama lu yang menurut lu paling lu beli pertama kali itu apa? Yang gaming gear yang benar-benar proper lah. Gue waktu itu beli mouse gaming pertama itu Logitech G603. G603 itu ini banget ya, sejuta umat ya? Iya, tapi kalau nggak salah itu pada saat itu tuh Logitech lagi bagus-bagusnya sama sensor. Jadi kalau nggak salah tuh setelah sukses dengan G900, terus keluarin G903, begitu sensornya udah bagus banget, langsung dia cangkokin ke middle range sama kayak entry level dan jadi 304 itu juga turunan dari 900, 603 habis itu juga terakhir apa ya? Udah sih paling 304 sama 603 tuh udah kayak best successful kayak dari entry dijadiin middle. Itu kayak waktu itu kan kita masih lomba sensor mana yang lebih bagus ya. Karena percayalah pada zaman dulu tuh ya dulu tuh kayak cuma 3-4 tahun yang lalu kompetisi sensornya tuh panas banget pada saat itu. Yeah. Jadi kayak ketika Logitech kalian ingat itu motonya Science Wins, itu literally karena maksudnya R&D dia terbukti bisa memberikan sensor yang bagus tanpa kabel. Jadi kayak maksudnya inget banget kalau 2016 tuh orang tuh suka bahas kayak bisa nggak sih main pakai wireless. Bahkan kalau kita mau ngomong kayak udah terbukti ada ini atlet CSGO yang menang final pakai G Pro gitu. Jadi maksudnya kayak itu udah mematahkan kabel tuh bener-bener bisa kita hilangkan dan kita bisa menikmatin game itu tanpa harus peduli delay yang terlalu tinggi. Itu sih maksud gua kayak itu kayak titik lompatan yang kayak ini keren banget. Jadi makanya kenapa lu punya barang tuh nggak cuma sekedar brand tapi kayak lu kalau pelajarin kayak keren ya sejarahnya gitu gimana caranya. Terus G603 tuh yang menarik adalah bodinya kayaknya kayak satu kesatuan, tapi dia punya taktik magnetik yang kalau lu dorong dari titik tertentu, terus dia kebuka. Dan ketika dipasang gitu, lu nggak bisa ngerasain perbedaan antara kayak yang bodinya yang kebuka sama yang enggak. Itu sih, maksudnya itu hal yang kayak ketika lu pertama kali nyobain. Oke. Keyboard. Masalah kan Jonathan ini salah satu entusias keyboard juga ya. Keyboard baru terakhir ini. Oh, belum lama ya? Belum lama. Jadi sebenarnya waktu gua lagi masa-masanya freelance itu, gua mencoba nyari mechanical tapi murah. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh yang lagi tren tuh adalah Ajas. Nah, keyboard pertama gua tuh Ajas AK33. Cuman kalau nggak salah tuh di sini masih lebih mahal 100.000. Jadi nggak tahu kenapa gua nyoba beli dari AliExpress. Jadi itu lebih murah dan itu pun gue nggak dapet yang lampu RGB, dapetnya yang lampunya cuma putih doang. Ya tapi itu keyboard pertama gue dan keyboardnya masih gue maintain, gue ganti switchnya, gue ganti keycapnya juga. Cuman ya terakhir ini gue agak mulai masuk ke entusias gitu kan, harganya mulai keycapnya aja udah mahal ya. Betul. Mungkin sekali-sekali kita bisa collab lagi sama 11 Hardware terus mungkin kayak suruh tebak si Kang Bumi ini keyboardnya harganya berapa kalau lebih. Berarti kalau nanti collab masalah keyboard sama mouse itu harusnya sama Kang Mulya. Itu benar juga. Cocoknya sama Kang Mulya. Kang Mulya tuh yang paling spesial ini ya, headphone, keyboard gitu. Kang Mulya tuh ya gaming gear gitu udah demen lah yang begitu. Kalau saya yang penting main game, yang penting bisa rata kanan, kayak gitu. Kalau gua kayak gitu sih. Tapi kalau dari Kang Bumi sendiri, kayak yang lu beli pakai duit lu sendiri apa? Mau itu keyboard atau mouse? Kalau keyboard dulu karena gua tuh nggak terlalu kompetitif kayak gitu ya, ya beli ya. Kan dulu paketan yang Logitech. Betul. Gua dulu paketan Thermaltake kalau nggak salah ya. Ada mouse-nya, ada keyboardnya masih ada tuh sampai sekarang, tapi masih membran sih keyboardnya. Yang apa? Mouse-nya apa? Lupa lah namanya berapa dulu. 4 Thermaltake atau Thermal apa gitu ya? Kalau dulu namanya TT Esports. Ya TT Esports. Nah, yang logonya merah. Iya TT Esports itu, terus tapi masih membran. Dulu tuh paketan 400 atau 300.000 beli itu. Oh, paketan juga dapat mouse sama keyboardnya. Dan itu ya dulu ya buat main game-game kasual sih suka-suka aja. Tapi sekarang kalau main PUBG, kebetulan gue cuma main game yang agak kompetitif tuh mungkin PUBG doang ya. Itu pun nggak jago-jago banget, cupu gitu ya.
Itu sekarang pakai ini apa MM710 yang Floor Master yang ringan. Oh, yang ringan itu ya. Nah, itu yang benar-benar enak banget sih. Tapi jujur deh Kang, lu dari bener-bener barang yang non gaming lompat ke gaming, berasa nggak sih? Berasanya. Ini jujur nih, gua nggak perlu. Maksudnya kalau nggak berasa ya nggak berasa gitu. Gue dulu kalau gue kan pengguna casual nih ya, nggak tahu yang begitu-begituan gitu. Gue nggak tahu yang mouse gaming itu apa sih, mouse gaming itu seperti apa gitu, kategorinya gitu ya. Dia bisa dibilang mouse gaming itu seperti apa gitu. Apakah mereknya asal gue beli merek dari TTI Sport atau merek apa itu apakah udah termasuk mouse gaming atau bukan gitu. Tapi yang gue alamin sih ketika dari dulu kan pakai Digital Alien tuh, Digital Alliance. Betul. Apa ya kayak yang Luna kalau nggak salah beberapa review lah gue bahas ya, itu sensornya kalau nggak salah masih sensor apa gitu ya, lupa. Avago kalau nggak salah namanya. Nah, begitu ganti ke MM710 ini. Betul. Nah, itu tuh ngerasa enak banget sih. Berasa aimingnya tuh enak banget, dan gua sekarang udah nggak bisa lagi pakai mouse yang nggak ringan. Jadi pakai mouse yang 100 gram gitu udah nggak bisa lagi tuh. Udah berat banget, jadi kayaknya udah berat banget. Jadi sekarang mouse gua tuh ini nih, si MM710 ini udah enak banget lah ngedit apa segala macam. Cocoknya udah pakai mouse ringan, tapi gua belum nyoba mouse ringan yang lain ya. Masih banyak sih, emang sebenarnya bentuknya banyak gitu. Cuman memang kadang-kadang yang suka gue tanya ke orang tuh adalah berasa nggak sih pasti ada satu lompatan gitu. Karena maksudnya kita semua, karena kan kita semua mulai kayak gue aja mulai dari MK345. Pada saat itu memang gue nggak gitu peduli, gue nggak join komunitas juga gitu kan. Dan maksudnya bahkan sekitar 2013-2015 tuh balapan untuk mempunyai sensor yang terbaik tuh nggak cukup lama kok, cuman sekitar 2-3 tahun doang kok. Iya. Nah, kita tuh sebenarnya kenal udah berapa lama ya? Kita tuh kenal sebenarnya, gue mau bilang sebelum lama tapi ternyata udah lama ya. I think kalau nggak salah kita pertama kali ketemu waktu acara launchingnya AMD 3000. Oh iya, Ryzen 3000 ya? Iya, gue lupa di mana tuh venue-nya. Di SCBD lah. SCBD kalau nggak salah. Ya, jadi waktu itu kalau nggak salah gue tuh udah kenal sama, kalau kalian tahu mungkin Luis dari Kengketek ID. Abis itu gue dapet undangan dari salah satu distributor, terus kayak gue sapa, terus kan ya gue kan kayak anak baru, terus itu gue masih gawe. Kalau lu ingat gue pakai kayak kemeja lengan panjang, pakai celana pulang kantor gue kejar kan, terus kayak lu kenalin dong, gue bilang gitu kan, maksudnya siapa kek gitu. Nah terus kenalin ke Kang Bumi. Nah, dan dia kaget waktu itu. Jadi waktu itu emang saya belum kenal sama si Jonathan ini. Tapi saya tahu dia nih YouTuber gitu loh, YouTuber techno gitu. Waktu itu lu tuh ada di channel apa nge-review apa gitu ya, review mouse kalau nggak salah, dan gua subscribe itu channel itu. Ini kayaknya pernah lihat, oh ini kan yang di channel itu, gua bilang gitu kan. Dan dia tuh kaget kalau gua kenal sama dia. Betul, jadi Kang Bumi tuh tahu gua nge-review teknologi bukan dari Digital Essence. Jadi sebenarnya kalau kalian mungkin tahu, gua pernah jadi host di channel lain. Dan yang gue kaget adalah Kang Bumi nggak cuma tahu gue review Digital Essence, dia tahu sebelum gue Digital Essence. Gue langsung merinding sih, gue kayak tahu dari mana. Jadi ternyata lu terkenal juga ya? Iya tuh, gue agak merinding sih, soalnya gue nggak ekspektasi kayak orang riset segitu dalam gitu kan. Karena gue pikir, oh ya orang sibuk lah, maksudnya kan bikin review dan segala macem gitu. Kayak apalagi kalau sejak gue kenal Luis kan kayak, wah gila lu kalau lihat kamarnya, gua kan barusan lihat di depan studio ini aja, lu aja numpuk gitu kan istilahnya gitu. Tapi kalau kita bisa ngomong waktu kita ketemu di AMD itu masih dikit nggak sih yang kayak main rakitan PC gitu? Ya, sekarang memang udah lumayan banyak. Sekarang jadi rame apalagi dengan kayak kemarin pada stay at home kan semuanya kayak bikin konten. Tapi maksudnya pada saat itu kita kenal tuh kayaknya nggak terlalu banyak gitu istilahnya. Sebenarnya memang zaman dulu awal-awal gua ngerilis pun tahun 2016 itu masih sedikit banget. Gua pun termasuk baru di YouTube pada saat itu gitu kan. Dan memang sekarang udah ramai banget ya. Dan kita juga patut bersyukur karena konten kreator PC makin banyak, informasi dari teman-teman juga makin banyak, dan ya ini industri ini harus maju gitu loh. Karena ini memudahkan semuanya. Betul. Baik yang menjadi kreator, baik yang mau kayak terjun ke dunia PC, sama industrinya secara keseluruhan. Karena artinya dengan adanya semua supporting bisnis ini, bisnisnya nggak akan kemana-mana gitu loh istilahnya. Jadi kan kayak semacam apa ya bilangnya, pembuktian lah bahwa enggak kok bisnisnya nggak mati kok. Gitu. Karena dulu zaman saya teman-teman ya, zaman saya dulu awal-awal
di Kaskus, di forum itu tahun 2000 menjelang tahun 2010 itu dunia PC itu industri PC itu kayak mulai diperkirakan akan hancur gitu ya, akan turun. 2000 tuh perkiraannya selalu gitu. 2010. Pokoknya laptop tuh akan sama smartphone akan merajai dan tidak akan pernah kembali gitu. Bahkan dulu ya, zaman dulu game PC itu dianaktirikan. Jadi dulu Assassin's Creed nih, Assassin's Creed pertama ya, itu rilis duluan tuh di Xbox sama PS3. Konsol dulu ya. Di PC-nya tuh masih sebulan kemudian baru dirilis, dan itu terjadi hampir di tiap game AAA. Kalau sekarang kan imbang kan, di PC rilis, bahkan simultan, betul, barang berbarengan. Dulu enggak, dulu tuh game-game PC yang AAA tuh lebih dipentingin di konsol. Dari situ kan udah ada tanda-tanda nih, wah developer game kayaknya lebih support ke konsol gitu kan. Betul. Dan kalaupun rilis di PC ngebug gitu kan. Banyak bugnya, ya contoh lah, dulu kan di PS3 sama Xbox kan keluar GTA 5. Dulu sampai ada 5. Itu ramai banget ya. Sampai ada petisi supaya GTA 5 juga rilis di PC kan. Oh, itu nggak barengan nih? Nggak barengan. Dulu 2013 tuh GTA 5 rilis di Xbox sama di PS3. PC nggak kebagian nih, padahal kan game GTA 5 kan juga, GTA kan dulu kan dirilis di PC kan, GTA 3 gitu kan. Betul. Nah, itu banyak sampai ada petisi supaya GTA 5 itu dirilis di PC, dan akhirnya dirilis berbarengan dengan konsol next gen pada saat itu adalah PS4 dan Xbox One. Diperkirakan bahwa industri PC turun, tapi ya sekarang ya alhamdulillahnya baik-baik aja kan. Soalnya kalau denger itu semua di 2021 itu dengar sangat aneh gitu. Iya, sekarang kalau lihat situasinya itu. Betul, sekarang malah mending rakit PC kan ya. Betul, atau orang lebih mikirin tentang bagaimana orang yang udah punya PC bisa main sama yang di handphone. Betul. Atau mungkin di konsol gitu. Oke, nah sekarang kita mau tanya nih ya tentang Digital Essence. Nih gimana nih kedepannya Digital Essence? Kedepannya. Seneng nggak sih di YouTube nge-review? Sebenarnya senang sih, cuman masalahnya banyak faktor yang harus dipenuhin untuk semakin senang. Soalnya saya nih ya teman-teman ya ngelihat cara si Joe review tuh itu enjoy banget sih, dia fun banget, lucu juga, udah gitu apa yang dia jelasin tuh kadang nggak kita kira-kira gitu. Hampir semua video-video dia tuh saya tonton dan wah ini bagus ini, reviewnya tuh enak lah, enjoy lah, kita nonton sambil santai tuh enak lah. Gue nonton sampai akhir loh yang ROG Cakram kemarin itu. Nah, maksudnya subscribe. Maksudnya gue mencoba selalu kayak meninjau teman-teman, terus kayak mencoba di belakang layar itu berpikir ekstra lah. Maksudnya kayak apa yang bisa gue kasih ke table yang mungkin orang jarang bahas gitu. Mungkin kayak kalau Kang Bumi kan ketika ngomongin soal GPU mungkin akan lebih ngupas tentang kualitas CUDA core-nya atau mungkin soal testing yang lebih menyeluruh. Nah mungkin gue nggak sekedar cuma ngomong kayak oh ini mahal jangan dibeli. Tapi kenapa sih jangan dibeli gitu? Maksudnya kayak apakah cuman sekedar itu doang kemahalan atau memang ada alasan kenapa benda itu dibikin semahal itu contohnya. Jadi kayak perspektif-perspektif yang orang mungkin nggak gitu ngabisin waktu untuk kayak mencoba menjelaskan lah. Karena gue sendiri tadinya di awal tahun itu ketika bikin video-video di tahun pertama mencoba bikin videonya sependek mungkin, jadi kayak di bawah 7 menit. Tapi kayak terakhir gue kayak mencoba untuk ya udahlah, cobalah gue mengeluarkan sisi yang menurut gue unik ini, dan ya kayak yang Cakram itu maksudnya ternyata itu berapa menit sih videonya sih? 15 menit itu. 15 menit gue tonton dari awal sampai akhir. 15 menit dan maksudnya ternyata orang mau nontonin. Memang sih dibanding video rata-rata nggak terlalu tinggi, tapi artinya ada orang yang udah subscribe dan kayak bisa menerima konten gue yang cukup panjang. Jadi artinya sekali-sekali kalau gue nge-review yang memang barang menarik kayak si Cakram itu mungkin ya bisa lah gitu. Jadi mungkin gue akan mencoba untuk mengulik konten-konten ini jadi seperti lebih kreatif lah, nggak cuma sekedar review. Karena kan gue selalu mau posisikan gini, kalau ini adalah duit gue, apakah akan gue beli barang ini dengan uang gue sendiri? Oke, berarti lo memposisikan diri lo sebagai pembeli juga ya? Betul, karena konsumen ya? Kadang-kadang ketika kita dikasih sampel review, kita kadang lupa bahwa kayak, oh iya, kan
yang beli nih orang lain nih. Jadi apapun yang kita ngomong itu akan mempengaruhi kondisi orang yang lagi mau beli, lagi riset tapi ragu, atau memang kayak belum tahu tapi lagi nyari tahu. Dan maksud gue semua penonton itu di YouTube kita nggak tahu fasenya gitu. Jadi gue rasa kayak gue mencoba merefleksikan itu setiap kali bikin review supaya mungkin memberikan informasi yang lebih insightful lah istilahnya gitu, lebih informatif gitu istilahnya. Oke, pokoknya good luck lah buat Jonathan. Oke, mungkin gitu aja, Jo. Thank you banget udah datang ke channel kita. Jadi mudah-mudahan setelah ini ya di episode kedua kita bisa mengundang teman-teman dari tech reviewer lain ya, tech YouTuber lain untuk bernostalgia di studionya 11 Hardware. Dan kalau misalkan kalian tertarik kayak kontennya kayak gimana, atau kalian belum pernah lihat konten gue, kalian mungkin bisa kayak subscribe ke channel, mungkin nanti ditaruh di deskripsi atau mungkin di link di atas gitu kan. Dan nggak tahu, mungkin siapa tahu kedepannya kita bisa kayak bikin kolaborasi lebih banyak sama 11 Hardware gitu kan, mungkin bawain barang-barang yang menarik, terus kayak mungkin taruh aja gitu kan, nanya sama Kang Bumi gimana barangnya. Di podcastnya nggak cuma nostalgia aja. Iya dong. Kita lebih ngomongin yang futuristik ya. Atau mungkin kita ngomongin soal konsol tuh kayaknya Kang Bumi lebih ini banget nih kayaknya. Gamers Cost. Saya dulu beli konsol PS4, gue dulu beli PS4 cuma buat main apa coba? Digimon Cyber Slot. Itu tuh. Gue main Digimon udah tamat jual lagi. Digimon juga tuh, maksudnya kayak sebelum Cyber Slot tuh terakhir tau gak Kang yang di PS2 yang bisa multiplayer berempat? Apa Rumble Arena ya? Bukan. Apa sih? Kalau Rumble kan berantem kayak PS2 kan gak main tuh jadi. Jadi dia basically Digimon 4 ya? Digimon 4 ya, muncul 4-4-nya terus pakai pedang. Iya itu Digimon 4 ya? Iya itu. Dia kayak pakai senjata kan? Gua sampai nyari ke Mall Karawaci multi-tap buat PS2. Zaman dulu udah kayak siapa sih yang pakai multi-tap kalau nggak main. Tapi berarti lo main Digimon 1, Digimon 2, Digimon 3? Main. Tapi nggak tamat semua. Tapi gue tahu semua Digimon 1. Itu gue tamat tuh Digimon 1, Digimon 2, Digimon 3 tuh tamat. Terakhirnya itu Cyber Slot, tapi yang Hackers Memory nggak main karena udah keburu dijual PS4. Tapi ini nanti nih yang yang di PS4 yang baru lagi nih, apa ya, 2021 tuh Digimon apa ya, lupa. Itu mau bakal ada lagi ya 2021 ini bakal keluar lagi nih yang baru nih. Pengen main juga. Gitu. Jadi nostalgianya beres nih, gawat nih. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Jonathan Digital Essence buat teman-teman yang mau mencari referensi untuk gaming peripheral ya. PC juga ada ya. PC doain tahun ini bisa lebih banyak. Kalau misalkan memang dari 11 Hardware mungkin kayak mau dong Digital Essence bikin PC, tapi mungkin yang kayak gini-gini mungkin kalian bisa tulis di komen di bawah gitu. Nanti gue coba bacain komennya terus kayak ya kita lihat lah. Oke, thank you banget Jo udah datang ke studio kami. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware. Subscribe juga kalau kalian subscribe. Dan sampai jumpa lagi di edisi nostalgia kita yang berikutnya.